Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Novitasari dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis video percobaan hukum dasar kimia yang terdapat pada YouTube, yaitu Hukum Pro. Kompetensi dasar KD 4.10 menganalisis data hasil percobaan menggunakan hukum dasar kimia kuantitatif. IPK-nya menganalisis data hasil percobaan mengenai hukum Pro secara kuantitatif. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menganalisis data hasil percobaan mengenai hukum Pro secara kuantitatif dengan tepat dan teliti. Tujuan percobaan, melalui percobaan siswa dapat mengamati dan membuktikan serta dapat menganalisis data hasil percobaan mengenai hukum perbandingan tetap secara kuantitatif dengan tepat dan teliti. Prinsip Green Chemistry. Green Chemistry merupakan kajian di bidang kimia yang relatif baru dan memfokuskan kajian pada penerapan sejumlah prinsip kimia dalam merancang, menggunakan atau memproduksi bahan kimia untuk mengurangi pemakaian produk bahan kimia yang berbahaya dan dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup serta pelestarian lingkungan. Pada tahun 1990-an, Paul Anastas dan John Warner membuat 12 daftar kriteria atau prinsip yang dapat digunakan, di mana terdapat di dalam bukunya Theory and Practice. Ada 12 prinsip Green Chemistry, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah timbulnya limbah. Yang kedua, mendesain produk kimia yang aman. Ketiga, hemat ekonomi. 4, zat-zat yang digunakan dapat dijumpai dengan mudah dan alat yang digunakan adalah alat konvensional. Menggunakan pelarut yang aman. Bahan kimia yang digunakan mudah terurai. Yang ketujuh, mengurangi potensi terjadinya kecelakaan. Yang kedelapan, mengurangi senyawa derivat. Yang kesembilan, menggunakan bahan terbarukan. Yang kesepuluh, merancang sintesa kimia yang tidak terlalu berbahaya. 11, menggunakan katalis dalam reaksi kimia. Yang ke-12, menggunakan bahan-bahan yang dapat diperbarui. Mengingat pentingnya Green Chemistry sebagai pendekatan untuk pencegahan pencemaran akibat bahan-bahan kimia yang dapat merusak lingkungan, maka konsep Green Chemistry ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran kimia di sekolah, khususnya dalam kegiatan praktikum di laboratorium. Berdasarkan 12 prinsip di atas, fokus utama penuntun praktikum Green Chemistry ini adalah menggunakan pelarut yang aman, hemat ekonomi, dan meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan. Pada penuntun hukum dasar kimia yang berbasis Green Chemistry ini digunakan bahan yang mudah ditemui di kehidupan sehari-hari dan tidak berdampak membahayakan. Selain itu, penuntun hukum dasar kimia ini juga menggunakan prinsip pencegahan limbah. Limbah merupakan masalah serius yang bisa mengancam kesehatan manusia dan lingkungan. Penanganan limbah dapat diminimalisir dengan pengurangan sumber limbah tersebut. Dengan menggunakan bahan-bahan tersebut berguna untuk mengurangi limbah yang berbahaya pada lingkungan. Teori dasar. Zat kimia ada dua macam, yaitu unsur dan senyawa. Senyawa terbentuk dari dua macam unsur atau lebih. Dengan mengukur massa unsur-unsur di dalam satu senyawa, ternyata perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa memiliki nilai tetap dan tertentu. Pernyataan ini disebut dengan hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ditemukan oleh Joseph Louis Proulx pada tahun 1799 yang menemukan suatu sifat penting dari suatu senyawa. Bunyi hukum perbandingan tetap adalah setiap senyawa terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan tetap. Proulx melakukan penelitian terhadap perbandingan hidrogen dan oksigen dalam bentuk air. Ia menemukan bahwa perbandingan hidrogen dan air selalu 1:8, berapapun senyawa yang membentuk air tersebut. Hukum Proulx. Sumber video yang analisis kali ini dibuat oleh Bapak Rikir Muhammad Ramdhani, SPDM.com, yang merupakan guru di SMA 1 Bandung. URL video dapat dilihat pada layar. Aspek yang dianalisis ada KD, IPK, tujuan pembelajaran, tujuan percobaan, alat dan bahan, cara kerja, serta kesimpulan. Mengenai KD, pada video percobaan di YouTube tidak disebutkan dan dijelaskan di dalam video percobaan. Begitu pula dengan IPK, pada video yang dibuat oleh Bapak Riki Ramdhani ini juga tidak mencantumkan IPK. Tujuan pembelajaran juga tidak dicantumkan, dijelaskan dalam video. Menurut saya, sebaiknya KD, IPK, serta tujuan pembelajaran dijelaskan atau dicantumkan di dalam video. Tujuan percobaan. Pada video percobaan ini yang dibuat oleh Bapak Riki Ramdhani adalah dijelaskan tujuan percobaannya, yaitu untuk membuktikan hukum Pro atau hukum perbandingan tetap. Namun setelah dilihat tujuan percobaannya tidak tercapai karena di dalam video itu terbukti setiap senyawa dari unsur-unsur tidak memiliki perbandingan yang tetap. Hal ini kita lihat dari grafik yang diperoleh tidak berupa garis lurus. Mengenai alat, pada penuntun praktikum kami menggunakan Batavia, sedangkan pada video percobaan di YouTube menggunakan tabung reaksi.
Pada penuntun kami menggunakan penggaris, di video percobaan juga menggunakan penggaris. Pada penuntun digunakan lilin, sedangkan pada video percobaan digunakan bunsen. Pada penuntun digunakan penjepit, pada video percobaan di YouTube digunakan juga penjepit. Pada penuntun praktikum kami menggunakan sendok teh kecil, sedangkan pada video percobaan digunakan spatula. Dan ada satu lagi alatnya, itu tabung reaksi yang digunakan pada video percobaan di YouTube. Nah, analisis saya mengenai video percobaan ini, alat yang digunakan di dalam video berbeda dengan penuntun yang kami gunakan, yaitu pada video percobaan di YouTube tidak menggunakan prinsip green chemistry. Pada video, alat yang digunakan merupakan alat-alat yang banyak kita temukan di labor. Dalam video tampak praktikan menggunakan kertas untuk alas lempeng tembaga dan mencetak data. Itu sedikit kurang aman saya rasa, karena kita di sana menggunakan bunsen untuk mereaksikan antara belerang dengan tembaga. Dari segi keamanan percobaan itu rasanya kurang bagus untuk ditiru, karena takutnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran atau yang lainnya. Selain itu, penakaran jumlah belerang yang digunakan rasanya kurang efektif kalau hanya menggunakan ukuran spatula. Saya rasa akan lebih baik menggunakan timbang analitik, karena massa belerang ini mempengaruhi banyaknya tembaga yang nantinya akan bereaksi. Selanjutnya, bahan sama-sama menggunakan belerang dan tembaga. Bedanya, bahan yang digunakan dalam video percobaan di YouTube bahannya menggunakan serbuk belerang dan tembaganya menggunakan lemparan tembaga, sedangkan pada penuntun praktikum kami menggunakan belerang yang berasal dari anak korek api, sedangkan tembaganya berasal dari kabel listrik. Bahan yang digunakan dalam video percobaan ini berbeda dengan bahan-bahan yang kami gunakan dalam penuntun yang telah dirancang. Sedangkan mengenai nama bahannya sama, yaitu sama-sama belerang dan tembaga. Pada video, bahan yang digunakan belerang dan tembaga menghasilkan reaksi, yaitu reaksi antara serbuk belerang dan tembaga yang menghasilkan produk, yaitu CuS yang berwarna biru abu-abu. Reaksi yang ditunjukkan oleh kedua zat ini juga dapat diamati oleh praktikan, itu salah satunya munculnya senyawa CuS berwarna biru abu-abu. Menurut kami, tujuan percobaan dapat tercapai menggunakan bahan-bahan ini apabila saat menimbang zat atau menakar jumlah zat yang akan digunakan dilakukan dengan teliti dan benar. Cara kerja antara video percobaan YouTube berbeda dengan cara kerja yang ada pada penuntun kami. Pada video percobaan YouTube, cara kerjanya yang pertama, masukkan serbuk belerang 1 takar, yaitu 1/4 spatula ke dalam tabung reaksi 1, 2 takar ke dalam tabung reaksi 2, 3 takar ke dalam tabung reaksi 3, 4 takar ke dalam tabung reaksi 4, dan 5 takar ke dalam tabung reaksi 5. Yang kedua, masukkan tembaga ke dalam tabung reaksi 1, tapi letakkan di ujung tabung reaksi. Posisikan tabung reaksi dalam keadaan miring saat memanaskan tembaga agar tembaga tidak menyentuh serbuk belerang. Yang ketiga, setelah tembaga cukup panas, kemudian tegakkan posisi tabung reaksi agar tembaga dapat bereaksi dengan serbuk belerang yang ada di dasar tabung reaksi. Yang keempat, kemudian panaskan tembaga yang sudah bercampur dengan serbuk belerang tadi sampai mengeluarkan semburat merah. Yang kelima, keluarkan tembaga tersebut, dinginkan dan ukur berapa panjang tembaga yang bereaksi dengan belerang. Yang keenam, lanjutkan percobaan sampai dengan tabung reaksi yang kelima dengan langkah percobaan yang sama dengan tabung reaksi 1. Setelah semua percobaan selesai sampai tabung reaksi kelima, lalu kita lihat dan bandingkan berapa panjang tembaga yang bereaksi pada tabung reaksi 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah didapatkan data, kemudian dibuatkan grafiknya. Pada penuntun praktikum, cara kerjanya yang pertama masukkan ujung korek api kayu 0,1 gram yang halus ke dalam botol vial. Yang kedua, panaskan botol vial dan masukkan isi kabel 3 cm. Amati sampai isi kabel berpijar. Ketiga, ukurlah isi kabel yang bereaksi dan hitunglah panjang kabel sisa hasil reaksi dengan penggaris. Ulangi percobaan di atas dengan menggunakan ujung korek api bervariasi 0,2 gram, 0,3 gram, dan 0,4 gram. Analisis saya mengenai video percobaan di YouTube mengenai cara kerjanya.
Cara kerja yang telah dirancang dalam video itu menurut kami sudah cukup baik dan mudah untuk dimengerti dan dilakukan. Namun pada cara kerja yang penakaran jumlah belerang rasanya kurang jelas, karena takaran seperempat spatula setiap orang itu berbeda. Itu pun tergantung juga ukuran spatula yang digunakan masing-masing orang. Saya rasa akan lebih baik menggunakan timbangan analitik, karena massa belerang ini mempengaruhi banyaknya tembaga yang nantinya akan bereaksi. Selain itu, pada saat memanaskan tembaga itu kan dilakukan dengan tabung reaksi yang sama dengan tabung reaksi yang sudah ada belerang dalamnya. Itu saya rasa tidak efektif, karena takutnya nanti walaupun tembaga dan belerang tidak bercampur, namun karena di dalam tabung reaksi yang sama, nanti saat dipanaskan belerangnya juga ikut panas. Di dalam video tersebut, zat yang direaksikan itu serbuk belerang atau sulfur dengan tembaga yang akan menghasilkan sebagai produk itu CuS yang berwarna biru abu-abu. Reaksi tersebut bersifat eksoterm. Mengenai kesimpulan dari percobaan membuktikan perbandingan massa belerang dan tembaga tidak tetap, itu kesimpulan dari video percobaan YouTube. Nah, kesimpulannya ini dapat kita lihat pada data yang didapatkan serta grafik yang didapatkan pada video di YouTube. Hal ini berbeda dengan kesimpulan yang kami dapatkan pada penuntut praktikum. Di penuntut praktikum kami mendapatkan kesimpulan bahwa bunyi kompru yang yaitu setiap senyawa dari unsur-unsur dengan perbandingan tetap dan perbandingan massa belerang dan tembaga selalu sama berapapun senyawa pembentuknya. Nah, sekian presentasi mengenai analisis video pada YouTube dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.